Ini adalah Moondrop S8, salah satu ayam high-end dari Moondrop. Dan pertanyaan terbesar saat ini adalah, apakah dia worth it 2 kali lipat harga Blessing 2? Dan sebelum kita mulai masalah itu, disclaimer dulu untuk review ini. Unit ini di-provide sama Michael dari Aftersound Review untuk kita review. Kita nggak terafiliasi dengan brand atau store manapun, jadi review ini sepenuhnya opini gue saja. Oke, TLDR dari si Moondrop S8. Moondrop S8 ini suaranya ada emphasis di bass, kuantitas treble juga lumayan banyak, midnya lumayan tebal, dan overall menurut gue suaranya lebih ke arah warm dan benar-benar halus banget. Dia nyaman untuk didengar untuk jangka waktu lama, dan yang pasti shellnya cakep banget. Tapi apakah dia worth it 2 kali harganya? Mending kita langsung ke full reviewnya aja sekarang. Dan seperti biasa kita bakal ngomongin masalah bass. Bassnya si S8 ini, walaupun dia full BA 8 BA, si Moondrop S8 ini bassnya tuh benar-benar menurut gue mirip banget sama bass dari Dynamic Driver, which is suatu hal yang luar biasa menurut gue. Slam di sub bassnya dan rumble-nya lumayan berasa, extension sub bassnya juga oke banget. Mid bass punch dan kick menurut gue bagus banget. Kuantitas mid bassnya menurut gue cukup banyak. Tetapi kalau misalkan lu suka dengerin dangdut koplo atau segala macem, dan lu bass akut, mungkin kurang. Tapi kalau lu secara umum lu suka bass yang cukup banyak dibanding netral, menurut gue ini bakal cocok banget. Selain itu, tekstur dan speed di S8 ini juga menurut gue suatu hal yang lumayan, gue lumayan kagum. Karena gue biasanya masalah sama IM full BA itu biasa tekstur bassnya tuh kurang banget, dan biasa suaranya rasanya agak tipis gitu note-nya di bassnya. Tapi note bass dan overall bass di S8 ini rasanya mirip banget sama Dynamic Driver. Tetapi kadang memang bisa kedengeran kebeaan si bassnya si Moondrop S8. Tetapi ini hal yang agak jarang terjadi. Cuman memang pekerjaan gue untuk mempermasalahkan hal-hal kecil seperti ini saja, makanya gue sebut aja. Untuk masalah bass bleed, dia juga kecil banget, bahkan sama sekali tidak ada sebagian besar waktu. Ini cuma di beberapa lagu tertentu saja. Dan ngomong masalah si bass bleed ini hampir nggak berasa sama sekali ke mid range, dan mid range inilah yang kita bakal ngomongin selanjutnya. Si mid range-nya si Moondrop S8 ini dia mengarah lebih ke arah dia lebih tebel, tapi detail dan separasinya menurut gue luar biasa banget. Tetapi seperti khas Moondrop pada umumnya, upper mids atau vokal perempuan dan violin segala macam itu lumayan maju. Tapi tidak seagresif Moondrop pada umumnya. Terutama kayak katakanlah semacam Blessing 2. Menurut gue si Moondrop S8 ini upper mid-nya tuh lebih halus dibanding seri Moondrop yang lainnya. Dan kalau lu suka vokal perempuan dan violin tuh lebih maju dikit tetapi tetap halus gitu ya, ini mungkin bakal cocok banget. Vokal cowok dan instrumen lainnya menurut gue juga enak, tebel. Gue sama sekali gak ada problem di mid range di S8 ini. Untuk masalah treble di S8 ini kuantitasnya lumayan banyak, tetapi treble si S8 ini benar-benar halus banget. Dia tuh overall suara simbal, sibilan segala macem itu kayak rasanya kayak dihalusin dikit gitu. Kayak kalau misalnya lu denger simbal di dunia nyata, itu bakal lebih tajam dibanding yang lu bakal denger di S8. Sedangkan dari pengalaman gue, either live atau dalam ruangan studio segala macam, ini simbal rasanya di S8 tuh lebih halus dibanding itu, ataupun dibanding IM lain yang gue biasa denger simbal. Selain itu, extension di Moondrop S8 ini juga menurut gue bagus banget. Extensionnya benar-benar setelah 17K pun gue rasa dia masih lanjut terus sampai 17K, di mana pendengaran gue tuh udah kebatas, gue gak bisa dengar apapun setelah 17K. Si Moondrop S8 ini sampai 17K itu gak ada roll off apa-apa, jadi gue cukup kagum dengan treble si Moondrop S8. Untuk speed treble-nya, dia memang bukan treble paling cepat yang ada, tetapi menurut gue kecepatannya juga udah cukup oke. Kalau lu dengerin Dragon Force, dia memang bakal keteteran, tapi sebagian besar lagu lainnya gue rasa oke-oke saja. Detail dan separasi di treble si Moondrop S8 ini juga menurut gue oke banget. Gue gak ada komplain sama sekali.
Um, Sekarang kita bakal ngomongin masalah soundstage dan imaging si Moontrop S8. Soundstage dan imaging Moontrop S8, kalau misalkan ini kepala gua, soundstage-nya si Moontrop S8 tuh benar-benar masuk ke dalam kepala gua dikit saja, dan imagingnya itu akurasinya kira-kira 45 derajatan. Menurut gua overall imagingnya tuh bagus banget, soundstage-nya juga berasa lumayan luas, dan cara dia mempresentasikan soundstage itu menurut gua soundstage-nya benar-benar berasa mengelilingi kepala lu banget, kayak dia benar-benar ada suara dari segala arah, benar-benar kayak rasanya kayak benar-benar full 360 derajat, dan imagingnya juga cukup bagus untuk melakukan hal tersebut menurut gua. Jadi ini suatu pengalaman yang menurut gua cukup menarik. Setelah itu kita bakal ngomongin masalah build quality dan packaging. Sayangnya IM ini dipinjamin ke gua tidak dengan packaging fullnya, jadi si Michael cuma kasih casing si Moontrop S8 yang sama saja dengan Blessing 2, dan aksesorisnya pun juga kurang lebih sama dengan yang didapat di Moontrop S8, Blessing 2. Jadi lu dapat berapa pair ear tips yang menurut gua cukup halus, cukup enak, tetapi memang bore-nya lumayan gede, dan gua rasa memang dibuat untuk Moontrop S8 ataupun Blessing 2 shell yang nozzle-nya gede banget kayak gini. Untuk masalah shell sendiri, build quality-nya, menurut gue ini lebih bagus dibanding Blessing 2. Ukurannya juga lebih kecil dibanding Blessing 2. Cukup jauh masalah ukurannya jauh lebih kecil dibanding Blessing 2. Masalah tebal maupun lebar dan tinggi. Tingginya sih nggak terlalu beda jauh ya. Atau bahkan sama sekali, cuman masalah lebar dan tebalnya cukup jauh bedanya. Untuk masalah nozzle, dia sayangnya kurang lebih masih sama. Nozzle masih cukup gede, dan yang gue perhatikan setelah gue baca-baca forum segala macam, ada banyak orang yang memutuskan untuk kalau misalnya nozzle-nya kanal kupingnya kecil, mereka beli Comply Soft Wrap terus masang di nozzle Moontrop si S8 ini, dan rata-rata bisa langsung taruh gitu aja tanpa ear tip segala macam, karena dia memang kayak foam tipis gitu yang bisa dipakai untuk CIM yang sudah nggak ngepas fittingnya. Suatu approach yang menurutku cukup menarik, mungkin patut dicoba. Sayangnya terakhir kali gue coba hal seperti itu di Blessing 2 gue, kuping gue agak kegedean, jadi nggak ngepas sayangnya. Untuk masalah kabel, ini masih kabel Moontrop pada umumnya. Gua gak ada banyak masalah sama kabelnya, kecuali dia gak ada chin slider. Jadi ya yang biasa gue lakukan adalah gue ambil semacam kayak velcro atau apa, gue bikin chin slider gue sendiri. Selain itu gue gak ada banyak masalah. Dia gak terlalu microphonic, kabel lumayan cakep. Dia ada curve begini biar pasti kuping lu begitu lu pakai over ear, dan dia nggak pakai wire, jadi itu menurut gua wire itu benar-benar annoying banget. Tapi preform kayak gini gua suka banget karena pasti kuping gua. IM ini tentunya juga 2 pin, mungkin gua mesti sebut itu di review gua yang lainnya, gua lupa sebut itu. 2 pin 0,78 mili. Selain itu masalah jack, setahu gua jack ini udah di rater jadi jack 2,5 balance. Setahu gua aslinya tuh lu tetap dapat jacknya jack SE kayak yang lu dapat di kabel Blessing 2 seperti ini. Oke, setelah ini kita mungkin langsung masuk comparison aja. Comparison si Blessing 2 lawan Moontrop S8. Blessing 2 versus Moontrop S8. Blessing 2 menurut gua bassnya kuantitasnya lebih sedikit. Bassnya si Blessing 2 teksturnya lebih bagus sedikit aja, dan gua nggak pernah merasakan ada semacam BA snap yang ada di Moontrop S8. Tetapi tentu saja itu to be expected gitu ya, karena si Blessing 2 ini kan menggunakan dynamic driver dan si S8 menggunakan full BA. Tetapi kuantitas bass di S8 itu lebih banyak dibanding Blessing 2. Texture menurut gue masih bagus sama Blessing 2, kayak tadi gue bilang. Speed menurut gue menang dikit aja si S8 mungkin. Extension keduanya lumayan bagus. Untuk masalah mid bass bleed, keduanya benar-benar minimal kalau ada sama sekali malah. Dan untuk masalah mid range jauh lebih tebal si S8 dibanding si Blessing 2.
S8 mid range-nya lebih tebal dibanding Blazing 2, dan hal yang sama terjadi untuk masalah treble. Treble si S8 ini jauh lebih halus dibanding Blazing 2. Jadi menurut gua overall S8 itu lebih banyak bass dibanding Blazing 2, treble lebih halus dibanding Blazing 2. Dan kalau itu adalah komplain lu dari Blazing 2, dimana mungkin merasa bassnya kurang, mid range-nya mungkin agak tipis, treble mungkin terlalu agresif buat lu, gua rasa S8 itu bakal jadi solusi yang bagus. Apakah menurut gua S8 itu worth it 2 kali lipat harganya Blazing 2? Menurut gue sih enggak. Kalau lu udah punya Blazing 2 menurut gue dan lu udah suka, menurut gue itu enggak worth it untuk lu upgrade ke Moondrop S8. Kalau misalkan lu belum punya Blazing 2 dan lu punya cukup duit untuk beli Moondrop S8, mungkin menurut gue ambil saja Moondrop S8, karena menurut gue ini tuning yang lebih safe, kemungkinan besar lu bakal lebih cocok sama Moondrop S8. Tapi kalau memang secara umum lu lebih suka IM yang lebih agresif, yang lebih netral suaranya, Blazing 2 bakal lebih cocok buat lu. Kalau lu suka IM yang lebih nyantai dikit, yang agak ngebass, treble-nya halus, mid-nya lebih tebel, S8 bakal lebih cocok buat lu. Untuk masalah build quality, selain itu si S8 itu faceplate-nya sekarang ke cover sama semacam resin gini, dan sekarang integrated ke dalam shell-nya gini. Jadi dia nggak bakal gampang copot, nggak kayak Blazing 2 gua yang bisa copot kayak gini faceplate-nya kalau keinjak keras jatuh di aspal gitu ya. Memang rare case banget, tapi memang kemungkinan terjadi lah untuk beberapa orang kalau misalnya mereka sembrono pakai IM ya kan. Selain itu untuk isolation, kalau misalnya lu sering ke cafe, lu sering keluar, di kantor super berisik gitu ya, isolation si Moondrop S8 ini lebih bagus dibanding Blazing 2, karena si S8 ini fully sealed, sedangkan si Blazing 2 ini menggunakan vented dynamic driver di belakangnya. Jadi ya, comfort menurut gue juga enakan si S8 untuk long term, terutama karena suaranya juga jauh lebih halus, tapi shellnya juga lebih kecil dan lebih enteng. Jadi ya, itulah. Selain itu gue bakal compare si Moondrop S8 dengan Andromeda. Andromeda di harga secondnya tuh deket banget sama harga Moondrop S8, makanya gue compare aja. Menurut gue si Andromeda itu tonalitasnya kalah telak sama si Moondrop S8. S8 bagi gue suaranya midnya tuh lebih tebal dibanding Andromeda, bassnya lebih ada dibanding Andromeda, nggak tipis kayak Andromeda. Treble menurut gue juga overall jauh lebih halus dibanding Andromeda, tapi secara teknikalitas, secara detail dan separasi, menurut gue Andromeda menang jauh. Menang telak menurut gua. Tapi untuk masalah comfort segala macam, kecuali suhu ruangannya pas banget dengan preferensi gua, Andromeda itu shellnya kadang agak antara terlalu dingin atau terlalu panas karena dia terbuat dari semacam besi. Memang dia ukurannya lebih kecil, jadi dia lebih ngilang di kuping, tetapi dingin atau panasnya itu kurang enak sensasinya, dan entah kenapa dia punya problem kondensasi gitu ya. Jadi kadang Andromeda itu kalau dipakai agak lama bisa agak basah gitu. Mungkin karena dia terbuat dari besi kali ya, dan ditempelin ke suhu tubuh manusia, sedangkan luarnya mungkin lebih dingin segala macam. Gua rasa karena itu. Dan itu agak menjijikan kadang. Sedangkan gua nggak mengalami problem yang sama dengan Moondrop S8. Dan ya, gua rasa itu saja reviewnya untuk Moondrop S8. Like kalau kalian like video ini, subscribe kalau kalian pengen konten lebih banyak seperti ini, dan ya, komen apa yang kalian pikirkan soal si Moondrop S8 atau video ini. Oke, bye.